kita tambahkan yaitu https kemudian /2/2, kemudian di sini poinnya kita kasih slash garis miring, kemudian kita tambahkan action, kemudian garis tambahin slash lagi garis miring yaitu main titik. Baik teman-teman, ya kali ini saya akan membuat video. Di sebelumnya kita sudah men-setting cara setting Gibbon Visual untuk konfigurasi tanpa VLAN maupun menggunakan VLAN, dan kali ini saya sesuai permintaan request teman-teman kemarin, kali ini saya akan mencontohkan bagaimana supaya OLT Gibbon Visual ini bisa di remote dari luar jaringan, dan bukan dari OLT Visual saja, nantinya juga saya akan mencontohkan untuk OLT yang seri Ipon yang merek Hyoso maupun Hifocus, Hyoso, Global, apapun konsepnya, yang penting selama OLT kita tanamkan routingnya di dalam Mikrotik. Jadi sebelum memulai langkah-langkahnya, di sini tampilannya di OLT Visual Gibbon. Di sini video yang saya perlihatkan yaitu yang seri satu pon. Bisa juga diimplementasikan di berbagai OLT mau berapa pon, yang penting kita tahu berapa IP nya, ditaruh distatikan, kemudian nantinya kita tanamkan menggunakan IP pabrik juga bisa. Di sini saya mencontohkan menggunakan DDNS ya, karena untuk percontohan saja. Nanti jika teman-teman mempunyai IP pabrik ya, bisa digunakan IP pabriknya, difungsikan sebagai manajemen remote jaringan luar jaringan menggunakan IP pabrik, tinggal mengubah port. Dan di sini tampilan dari OLT Visual yang sudah bisa saya remote dari luar jaringan seperti ini. Kemudian yang sisi kanan ini yaitu Ipon yang dengan merek Hyoso, ini juga bisa diakses dari luar jaringan menggunakan alamat di atas ini. Kita menggunakan DDNS karena di balik DDNS ini kita menggunakan IP pabrik yang ditandal seperti itu. Kenapa kita menggunakan free DDNS? Karena penggunaan IP pabrik biasanya sewanya per bulan sangat mahal. Untuk alternatifnya kita bisa menggunakan DDNS seperti ini, karena selain harganya lebih murah, juga penggunaannya juga tidak terlalu rumit seperti itu. Bisa dicontohkan seperti itu. Jadi untuk awal-awal sebelum kita memulai cara step by step meremote OLT, jadi cara ini nantinya juga bisa teman-teman implementasikan hampir sama ketika kita ingin meremote router ataupun access point dari luar jaringan, karena fungsinya semua access point itu menggunakan software, dan rata-rata software itu menggunakan web itu portnya 80 ya kan kawan. Kalau bedanya Ipon sama OLT Ipon sama Ipon ini memang bedanya, kalau Ipon ini masih menggunakan HTTP port, pasti defaultnya tuh menggunakan port 80 seperti ini. Bedanya kalau OLT Ipon dia menggunakan bawaannya HTTPS. Jadi memang nantinya agak beda cara settingnya di dalam Mikrotik untuk routingnya menggunakan OLT Gibbon Visual ini. Untuk langkah-langkah awal kita mulai masuk ke Winbox dulu teman-teman. Kita masuk ke Winbox. Kali ini saya contohkan menggunakan Winbox ini yang terintegrasi dengan OLT Visual. Untuk langkah awal kita harus pastikan dulu bahwasannya IP nya sudah di sini sudah saya set. Di sini IP Visual menggunakan IP yang sudah saya binding yaitu 11.11.250 di sini, karena OLT tersebut saya fungsikan sebagai jalur PPOE sama hotspot. Lalu kita tanamkan static IP-nya di jalur IP 11.11.250 ini, karena slash dari IP slash rentang IP yang saya tanamkan yaitu slash 11.11 IP address, kemudian di bridge ini saya menggunakan slash 11.11.23 menggunakan rentang IP yaitu 1000. Kemudian jika sudah menanamkan IP nya saya gunakan 11.11.250, kita pastikan di dalam
visual tersebut dia juga sudah mendapatkan gateway sesuai arahan dari tanam dari mikrotik tadi, yaitu gateway-nya yaitu 11.11.250. Supaya apa? Supaya nantinya kita memanggil merouting itu menggunakan IP yang sudah kita tanam di ULT visual tersebut. Kemudian untuk langkah selanjutnya, pastikan teman-teman sudah menanamkan IP pabriknya di dalam mikrotik, yaitu di dalam fitur interface ini. Di dalam interface ini saya menggunakan IP pabrik, mendapatkan IP pabrik yaitu kita cek dulu di bagian mana, saya agak lupa soalnya lama nggak ngecek di server ini ya kawan-kawan, karena ya maklum jarang gangguan alhamdulillah. Server satu ini di bagian mana, oh ya di bagian ini, di bagian DDNS nya. Kita kalau langganan DDNS kita mendapatkan IP pabrik ya ini 10.12.136. kemudian untuk di mikrotiknya kita apakah sudah terhubung IP pabriknya, kita melihatnya di status ini. Karena IP pabrik tersebut menggunakan DDNS, yaitu alamat domain server dari ini di sini, nantinya menggunakan connect to ID min17 host DDNS, jadi menggunakan server Indonesia. Selama ini keterangannya R, berarti koneksi antar tunnel, antar terowongan melalui di bawahnya, beratnya seperti VPN lah kalau penggunaan di dalam komputer atau HP seperti itu. Karena ini penggunaan di versi OS, yaitu di versi mikrotik. Selama sudah R, kita sudah terkoneksi antara public IP masuk ke lokal internetnya si mikrotik sudah tersambung. Dan untuk melihat berapa IP-nya kita terlihat di sini. IP pabriknya yaitu 10.12.136.183. IP ini nantinya kita buat NAT. Kita masuk ke Winbox. Di sini kita perlu memilih yaitu IP, kemudian pilih firewall, lalu kemudian pilih NAT. Jika sudah NAT, teman-teman bisa memasukkan IP tersebut, yaitu IP-nya tadi ini. Untuk IP-nya di bagian ini teman-teman, IP-nya 10.12.136.183. jadi IP ini kita masukkan ke fitur NAT di dalam mikrotik, yaitu chain-nya yaitu DST-NAT, kemudian destination address-nya yaitu sesuai IP pabrik dari kita berlangganan IP pabrik ini. Kemudian untuk destination portnya nanti teman-teman sesuaikan ketika teman-teman buat. Jika teman-teman di sini menggunakan port 10.000 ya isi nanti di situ 10.000, atau sesuaikan saja ketika teman-teman menggunakan IP-nya menggunakan portnya di luar. Ini tidak patokan, nggak harus sama seperti ini, tapi usahakan di atas 5 digit portnya biar tidak konflik dengan port-port bawaan default di internet publik. Karena kebanyakan kesalahan yang dialami teman-teman juga IP pabrik seperti 443, seperti 8729, seperti IP pabrik portnya Winbox, kemudian port telnet yaitu 23, FTP juga menggunakan port 21, 22, itu nanti bisa konflik. Usahakan kalau menggunakan portnya di luar port default. Kita sesuaikan sesuai kebutuhan kita. Jadi ketika portnya 10.000 di sini di dalam mikrotiknya arahkan juga destination port 10.000, dan karena kita akan mengaksesnya melalui website, kita gunakan portnya TCP. Jika mungkin menggunakan aplikasi bisa menggunakan portnya UDP. Kemudian interface-nya kita arahkan sesuai dengan alamat username ini ya teman-teman. Karena di sini contohnya di sini menggunakan DDNS, teman-teman bisa arahkan di sini. Atau kalau teman-teman bisa langsung menggunakan IP pabrik, bisa menggunakan langsung isi sesuai IP pabrik teman-teman masing-masing. Kemudian untuk adminnya isikan kosong seperti ini. Intinya teman-teman sesuaikan saja dengan tutorial ini. Kemudian actionnya di sini poinnya. Jadi alamat IP si Gipon visual tadi yaitu 11.11.250 di gateway ini.
dan sudah kita binding di dalam manajemen IP hotspot, mendapatkan IP 11.11.250 seperti itu. Jadi kita ngeroutingnya dari IP pabrik yang sebelumnya yaitu 10 yaitu 10 12 136.83, kemudian portnya TCP, destination portnya 10.000 sesuai yang kita tanam. Kemudian jangan lupa ini interface-nya arahkan sesuai tunnel yang kita sudah bikin di alamat DDNS tadi seperti itu. Jika sudah diarahkan, kemudian langsung ke action. Ketika masuk ke menu action, kita masukkan actionnya yaitu DSTNAT, kemudian to address-nya yaitu arahkan sesuai IP yang sudah ditanam sesuai alamat IP lokal dari OLT Gibbon tersebut. Kemudian untuk poinnya, karena ini adalah OLT Gibbon, port yang kita gunakan default bawaannya yaitu port 443, dan nantinya jika nanti di video selanjutnya jika kita menggunakan OLT EPON atau EXPON, biasanya itu portnya HTTP yaitu 80 seperti itu. Karena memang beda penerapannya untuk OLT Gibbon Visual ini menggunakan port 443 yaitu HTTPS. Ini mungkin yang banyak yang masih kurang paham, karena sebelumnya tuh kalau remote EPON itu agak mudah karena menggunakan HTTP, dan biasanya cukup begini saja sudah bisa diakses kalau OLT EPON. Karena berhubung ini kita menggunakan cara mengremote OLT Gibbon Visual menggunakan port HTTPS, yaitu setelah seperti ini klik saja apply, kemudian oke. Dan jika sudah seperti ini juga belum selesai ya teman-teman. Jika sudah seperti ini, kemudian kita cek lagi, salah pencet, kita cek lagi. Kemudian jika sudah, kita masuk ke menu interface. Ketika sudah masuk ke menu interface, kita pilih menu interface list. Di sini poinnya kita harus membuat outlist dari interface mana yang akan diarahkan ke arah OLT Gibbon Visual tadi. Karena di sini saya sudah membuat sebelumnya, atau saya contohkan untuk membuat baru, bikin saja, masukkan ketik di list, kemudian centang tombol plus ini, kemudian katakan di sini untuk penanda saja list OLT Gibbon Visual seperti ini. Klik OK. Kemudian jika sudah, akan muncul tampilan seperti ini, dan nantinya arahkan. Kemudian kita membuat lagi, jika sudah membuat lagi seperti itu, kita membuat lagi di tanda plus ini, arahkan sesuai interface mana yang menancap ke arah OLT tersebut. Karena bedanya dari OLT Visual ini yaitu kalau OLT EPON biasanya menggunakan port MGMT sama port untuk jalur ke arah distribusi klien. Kalau menggunakan Visual ini hanya cukup satu port saja, dan satu port tersebut bisa multifungsi, yaitu untuk jalur remote dan juga untuk jalur distribusi ke klien seperti itu. Kemudian jika sudah, OLT yang kita tandai di dalam interface tadi kita arahkan yang kita buat tadi yaitu list OLT Gibbon Visual. Kemudian karena di sini alur distribusi visual tersebut menancap di Ether bridge, kita arahkan saja di Ether bridge. Kita cari bridge di sini seperti ini teman. Kita klik apply, oke, seperti itu. Kemudian apabila nantinya di jalur MikroTik teman-teman menggunakan Ether 2 atau Ether 3 atau entah Ether 4 di jalur OLT nya untuk pendistribusian, arahkan saja ke jalur Ether sesuai OLT kawan-kawan. Jadi seperti itu. Yang penting kawan-kawan paham dulu dasar-dasarnya. Nanti semua itu sebenarnya sama, maupun penandaan atau apa, yang penting konsepnya seperti ini nantinya, supaya tidak bingung. Kemudian jika sudah, atau di sini saya sudah membuat sebelumnya, di sini tidak saya save. Di sini menggunakan jalur OLT manage, dan kemudian interface-nya saya arahkan ke OLT bridge. List yang tadi saya hapus. Jadi saya menggunakan interface list OLT manage ini. Kemudian jika sudah, saya arahkan di OLT bridge ini
interface, OLT interface list OLT untuk penandaan, kemudian pengarahannya interface-nya ke arah bridge, seperti ini. Kita apply oke. Namun jika sudah, kemudian kita masuk kembali ke menu IP firewall NAT. Jika sudah masuk ke IP firewall NAT, kita buat sys NAT di sini seperti ini. Jadi yang pertama, kita biasanya kalau setting MikroTik secara default, supaya MikroTik mendapatkan internet, kita biasanya menggunakan sys NAT, kemudian out interface untuk sumber internet, kemudian actionnya Mascure. Jika seperti ini sudah, untuk biar bisa di remote OLT visual ini, yaitu kita menambahkan sys NAT di bagian kedua. Kita pilih kita bikin NAT, kemudian di general pilih sys NAT out interface list. Jadi perbedaannya dengan Masquerade untuk mendapatkan internet di sini, yaitu kita pilih yaitu out interface list, arahkan sesuai yang kita buat yang tadi, yaitu interface listnya, yaitu ke arah OLT manage. Kemudian seperti ini. Kemudian untuk advance extra dilewati actionnya, yaitu Masquerade. Jika sudah, untuk penataan hierarkinya yaitu seperti ini, Masquerade-nya di atas ini. Kemudian untuk yang IP public tadi, agar bisa di routing, ditaruh di bawah di bagian seperti ini. Seperti ini ya teman. Jika sudah seperti ini, nantinya OLT teman-teman bisa dipanggil dari dual jaringan. Harap diingat di sini, saya biasanya jika langsung memanggil dengan alamat bawaan ini saja tidak bisa ya teman-teman. Seperti ini biasanya kan langsung manggilnya. Kalau menggunakan OLT EPON mungkin bisa, khusus untuk GPON visual ini memang tidak bisa tanpa kita tambahin kode HTML di atas pencarian search engine. Di kode search, sorry, saya masukkan lagi. Masuk dulu ke list VPN-nya tadi. Jadi alamat yang mau kita panggil itu kita copy dulu di sini untuk memanggilnya, untuk pengecekan. Biar nantinya teman-teman tidak bingung, kok nggak bisa bang seperti itu, karena beda. Kalau OLT GPON ini memang tidak bisa cukup dipanggil dengan alamat ini saja, karena kita harus menambahkan yaitu https dan /action. Sebentar, kok nggak bisa di copy ini, mungkin masku ya. Di sini kita copy dulu. Aduh, atau saya copy lewat sini saja. Jadi untuk memanggilnya dari sini kita copy, kemudian kita tempel. Jika dengan begini saja pasti tidak bisa dipanggil. Jika keadaannya seperti ini saja nggak bisa dipanggil teman-teman. Beda halnya kalau IPON atau EXPON itu tinggal gini saja bisa kepanggil. Memang agak beda kalau LT GPON itu mau tipe mereknya apapun, kalau seri GPON memang agak sedikit berbeda untuk cara meremet jarak jauhnya. Jadi supaya bisa dipanggil, kita tambahkan seperti ini teman-teman. Kita tambahkan yaitu https kemudian /2/2, kemudian di sini poinnya kita kasih / kemudian kita tambahkan action, kemudian garis tambahin / lagi yaitu main .html. Karena sebelumnya sudah bereksperimen di sebelumnya, kalau sebelum menggunakan ikon saya nggak bisa memanggil tanpa kode seperti ini. Nantinya sesuaikan DNS, alamat DNS kawan-kawan, kemudian tambah dengan kode seperti ini, action main HTML. Kemudian jika sudah, untuk pengetesan kita enter. Karena menggunakan port HTTPS masalahnya teman-teman seperti ini. Beda halnya dengan ipon seperti ini ya. Ini dia menggunakan HTTP, cukup panggil alamatnya saja dia langsung bisa kepanggil. Seperti itu. Lihat di sini sudah bisa masuk.
seperti ini. Nantinya ini posisinya alat ini di jauh sana, beratus-ratus kilometer dari sini kita bisa memanggilnya sambil saya buat pernyataan untuk konten. Jadi seperti itu untuk cara setting OLT Gibbon Visual supaya bisa kita remote dari luar jaringan, mau kita waktu kita di luar kota atau dimanapun, selama kita punya paket data atau internet, kita bisa memantau Gibbon apapun merek Gibbonnya. Cara penerapannya seperti ini, dari mulai IP, firewall, kemudian kita kasih NAT, sesuaikan dengan alamat IP public dulu di bagian DST-NAT, kemudian taruh IP publicnya di bagian DST-NAT, kemudian protokolnya TCP, DST portnya sesuaikan dengan DST port. Kawan-kawan ketika membuat port berapa yang mau dibuat untuk jalur arah remote OLT Gibbon tersebut. Kemudian untuk selanjutnya saya akan mencontohkan cara remote untuk OLT Gibbon. Kali ini OLT Gibbon ini agak lebih mudah. Jadi di sini tipenya menggunakan Gibbon merek Yuso. Hampir sama, cuman di sini nggak terlalu ribet untuk cara settingnya di dalam MikroTik di sini. Untuk memulai step by stepnya, yaitu saya akan keluar dulu dari Windhoek ini. Di sini saya menggunakan jalur yang berbeda. Yang mana di sini ya? Di sini kondisinya beda halnya dengan iPhone Yuso ini, karena rata-rata iPhone ketika supaya bisa diakses dari lokal maupun luar jaringan, kita harus menggunakan dua LAN, yaitu yang satu untuk port NGMT kemudian ke arah MikroTik, yang satu untuk port pendistribusian, seperti itu. Di sini saya percontohkan Ether 3 ini untuk jalur pendistribusian dari port dari OLT ke arah Ether 3 MikroTik, kemudian port MGMT dari IPON mengarah ke arah Ether 4 ini saya tandai dengan port AUX, seperti itu. Di sini saya menggunakan IP untuk IP dari OLT tersebut, IPON tersebut, yaitu 20 menggunakan /24 ya. Kita menggunakan IP ini 20.20.18.1/24 menggunakan rank /24. Kemudian jika sudah membuat IP di interface Ether 4 mengarahnya, kita masuk ke menu IPON-nya. Untuk pengecekan di sini networknya harus kita sesuaikan statik dengan MikroTik yang ada di MikroTik yang sudah kita buat gateway tadi, yaitu kita buat di sini untuk IP Yuso ini yaitu 20.20.18.2. Kenapa seperti itu? Karena di MikroTik yang sebelumnya kita menandai MikroTik tersebut mendistribusikan untuk mengasih IP Yuso ini yaitu 20.20.18.1, kemudian diteruskan oleh iPhone Yuso ini yaitu 20.20.18.2. Dan jangan lupa untuk gateway-nya diisi sesuai gateway dari bawaan MikroTik ya tadi 20.20.18.1. Dan jangan lupa untuk netmask atau subnetnya yaitu 255.255.255.0. Apabila teman-teman menggunakan /23 ya sesuaikan saja, berarti netmask atau subnetnya yaitu 255.255.255.254 seperti itu. Tapi untuk pemula mungkin gunakan saja /24 biar nantinya tidak bingung. Untuk master mungkin bisa menggunakan / lebih banyak, seperti itu. Kemudian karena port di OLT ini yaitu 80, nantinya kita akan mengarahkan di dalam NAT-nya yaitu mengarahkan ke port 80 seperti itu. Jika semuanya sudah di set seperti ini, di statik seperti ini, kemudian apa yang kurang kita cek lagi, pastikan semua IP-nya sudah statis dengan selaras dengan IP dari MikroTik yang sudah kita buat dengan /20.18. Jika sudah, kita masuk ke saya contohkan kembali untuk masuk ke DDNS-nya juga. Ini alamat DNS-nya kalau nggak salah saya bantu cekkan dulu, ini menggunakan ini. Di sini kita juga menggunakan
IP public yaitu 10.40.170.62. Nantinya IP public ini akan kita gunakan untuk merouting di tunnel dalam mikrotik mengarah ke arah OLT IPON ini supaya bisa diakses dari luar jaringan, karena lokalnya yaitu 2020.18.2. nantinya biar bisa diakses menggunakan IP public, kita routing ke arah ini. Kita masuk saja ke arah mikrotik, kemudian kita masuk lagi ke menu IP firewall, kemudian ke arah NAT. Bedanya dengan OLT USO tadi, kita harus membuat interface list di sini. Kalau IPON kita nggak usah pakai, kita nggak perlu bikin list-listan kayak OLT GPON sebelumnya tadi ya teman-teman. Jadi memang OLT IPON itu lebih mudah memang caranya untuk remote dari luar jaringan. Teman mungkin nanti buat referensi, dan saya membuat video ini juga karena otak kita terbatas, biar saya nantinya juga tidak lupa, bisa melihat video ini juga jika saya lupa. Mumpung saya juga ingat, saya bikin konten sekalian. Lalu kita masuk ke menu IP firewall NAT, dan kita nggak perlu bikin NAT, cukup kita nambah seperti ini. Kita balik ke menu IP, kita perlu pilih NAT, kemudian jaringan pilih DST NAT. Untuk DST addressnya kita sesuaikan dengan IP public yang kita buat di kita berlangganan. Mau pakai DDNS terserah, atau yang lain juga banyak. Mau pakai IP public langsung juga bisa di sini. Kemudian portnya sesuaikan dengan teman-teman membuat port berapa seperti itu. Di sini saya menggunakan port sorry, kayaknya saya salah dengan IP-nya. Mana ya? Saya carikan dulu portnya yang saya untuk buat contoh di sini. Ini. Di sini IP-nya yaitu IP publiknya 10.40.40.171. Di sini akan saya masukkan di dalam IP firewall NAT yaitu 10.40.40.171. Kita sesuaikan sama ya teman-teman ya, 40.171. Di sini juga, kemudian karena port dari OLT ini yaitu port HTTP port 80, kita isikan di sini juga sesuai dengan port 80. Kemudian interface-nya kita arahkan sesuai dengan interface yang sudah terkoneksi di dalam mikrotik ini, yaitu ini port 80 di sini. Karena sudah terhubung dengan mikrotik ini, kita masuk lagi ke menu IP firewall, kemudian NAT. Jika sudah, kita masuk ke DST NAT IP-nya, kemudian interface-nya arahkan ke arah interface yang sudah terkoneksi dengan mikrotik ini. Kemudian untuk advance lewati, ekstra lewati juga, kita langsung ke menu actionnya kita pilih DST NAT, kemudian to address-nya kita ke arah lokal, yaitu lokal dari OLT IPON tadi yaitu 20.20.18.2. Untuk pengecekan berkala kita sesuaikan saja apakah benar 20.20.18.2, yaitu kita buka lagi di sini menu network di sini ya. Jadi kita mengambil arah ke 20.20.18.2 itu yaitu dari sini teman-teman, 20.18.2 ini lokal dari IP lokal di sini. Kalau kita nggak bisa ngakses dari luar jaringan, kita pasti dari lokalnya ngaksesnya pasti IP ini. Kemudian kita routing saja, dari kita pilih to address 20.20.18.2 ke arah to portnya 80. Kenapa di 80? Yaitu kita arahkan sesuai port dari HTTP dari port ini, yaitu HTTP port ini yaitu 80 seperti ini. Jika ini 80, kemudian kita routingnya ya juga ke arah to port 80, kemudian DST portnya yaitu 80, karena sebelumnya kita membuat di free DNS nya ini portnya 80 seperti itu. Jika sudah, kita klik apply. Oke, sudah. Kalau untuk remote OLT IPON itu cukup ini saja, tidak perlu pakai masquerade atau disnat atau interface list. Sangat mudah kalau IPON memang. Jadi cukup ngasih IP publiknya di DST address, kemudian ditambahin interface-nya diarahkan ke arah mana interface yang sudah tersambung,
kemudian DST itu addressnya ke arah lokal, kemudian to portnya ke arah port berapa, port OLT tersebut menggunakan port berapa, seperti itu kita sesuaikan seperti itu. Jika sudah, di sini yang seperti saya bilang sebelumnya tadi teman-teman, kita tidak perlu seperti ipon ini harus menambahkan action garis miring main HTML. Jadi ketika sudah terkoneksi, sudah kita apply, kita cukup memanggilnya dengan alamat yang sudah disediakan ini. Alamatnya ini ID 19 titik DNS.UI 13870. Jika kita panggil di sini, nantinya akan masuk seperti ini ya, seperti ini. Jadi seperti itu, tinggal itu saja. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman semua supaya tidak bingung ketika ada user yang kendala atau ada yang OLT ataupun yang mati. Kita nggak usah repot-repot ke lokasi, kita cukup manggil dari manapun. Selama ONT terkoneksi dengan internet, kita bisa memanggil dari luar jaringan, seperti itu saja. Terus tonton atau kirim komentar di bawah untuk video selanjutnya. Nantinya akan saya buatkan untuk penerapan cara setting satu persatu untuk akses point yang support untuk Gipon atau support untuk ipon ya teman-teman. Di situ nantinya bisa teman-teman implementasikan di lapangan. Jika routernya ipon, kita gunakan expon saja nantinya biar bisa multi, karena kalau router ONT expon bisa menggunakan ipon, juga bisa menggunakan Gipon. Kadang juga mungkin dari komen-komen yang sebelumnya teman-teman juga sudah pakai ini OLT Gipon tapi ONT-nya pakai yang ipon, jadi nggak bisa ya, nggak satu server seperti itu. Itu untuk sebelumnya. Jadi seperti itu dulu video dari saya. Mungkin akan saya buatkan video-video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.